Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat Islam sehingga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Yang terhormat Bapak Abu Bakar Siddiq ME serta jamaah majelis taklim insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Elmira Muftazini untuk menyampaikan sedikit materi ceramah tentang istiraj. Mungkin sebagian dari kita jarang atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali tentang istiraj. Istiraj diambil dari kata daroja dalam bahasa Arab yang artinya naik satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya. Namun, lebih dikenal sebagai istilah azab yang berupa kenikmatan. Dalam ensiklopedia tasawuf, Imam Al-Ghazali, istiraj artinya pembiaran, yaitu pembiaran karena tidak mau berhenti melakukan hal-hal yang memalukan atau maksiat. Istiraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Malik Al-Mughis dalam bukunya yang berjudul Demi Masa menjelaskan, istiraj adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah agar mereka terus-menerus lalai. Hingga pada suatu ketika semua kesenangan itu dicabut oleh Allah, mereka akan termangu dalam penyesalan yang terlambat. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang lalai dalam ibadah justru diberikan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kenikmatan dunia itu disebut dengan istiraj. Istiraj bisa menjangkiti semua kalangan, baik orang awam maupun ahli ibadah. Para ulama mengartikan istiraj dengan azab Allah yang diberikan secara perlahan-lahan tanpa disadari manusia karena lalai dengan kenikmatan dunia yang dimilikinya. Caranya dengan melimpahkan dan menenggelamkan manusia di dalam berbagai kesenangan dan kemewahan kehidupan duniawi, sehingga membuat manusia semakin larut di dalam kemaksiatan dan pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiraj ini juga bisa dimaknai sebagai jebakan yang berupa kenikmatan duniawi yang membuat orang lupa diri dan terus bermaksiat karena merasa tetap diberikan anugerah. Dalam kajian konsultasi fikih dikutip laman Rumah Fikih menjelaskan, istiraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah membiarkan orang tersebut dan tidak disegerakan azabnya sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 44 yang artinya, nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat tersebut bahwa mereka, orang yang diberikan kenikmatan, tidak merasakan hal itu. Bahkan mereka mengira bahwa hal itu sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Padahal kenyataannya kebalikannya, yaitu penghinaan. Semakna dengan apa yang telah disebutkan di atas dalam ayat lain, yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 55-56 yang artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Dalam ayat lain disebutkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 24 yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Dalam tafsir Al-Ahzar jilid 3, istiraj menurut ayat di atas artinya dikeluarkan dari lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu sehingga orang tersebut lupa diri
Ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti akan datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang dengan perlahan-lahan. Dalam hadis disebutkan mengenai bahaya istiraj karena membuat manusia lalai setelah diberikan kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan duniawi kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istiraj dari Allah. Jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah dalam karyanya Al-Hikam menegaskan bahwa tiap muslim harus waspada terhadap karunia Allah, sedangkan ia selalu melanggar perintah-perintahnya dan bermaksiat kepadanya. Karena pemberian tersebut bukanlah sebuah kenikmatan, melainkan istiraj. Tanda-tanda istiraj diantaranya seperti yang tertera dalam pengertiannya. Tanda utama dari istiraj adalah ketika seseorang terus dibiarkan berbuat dosa tetapi terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendustakan nikmat dan ayat-ayat Allah, meremehkan dan enggan untuk mengamalkan dalam kesehariannya, padahal mereka telah mengetahuinya. Yang kedua, selalu berbuat maksiat. Tanda orang terkena istiraj berikutnya selalu berbuat maksiat dengan melanggar yang telah diperintahkannya dan Rasulnya, serta mengufuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak puas atas segala karunia-Nya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hai anak Adam, ingat dan waspadalah bila kau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Yang ketiga, jarang sakit. Orang-orang yang sedang mendapatkan ujian istiraj biasanya jarang jatuh sakit, karena hikmah dari sakit salah satunya adalah menghapus segala dosa. Imam Syafi'i mengatakan, setiap orang pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Jika engkau tidak pernah sakit, maka tengoklah ke belakang. Mungkin ada yang salah dengan dirimu. Yang keempat, tidak sadar akan harta yang diberikan. Tanda orang yang terkena istiraj kerap tidak menyadari jika harta yang dimiliki sejatinya hanya ujian agar tidak lupa diri. Dan yang kelima, bergembira dengan kekayaan. Tanda orang yang terkena istiraj lainnya selalu bergembira dengan kenikmatan duniawi hingga melupakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah dan merasa tenang dalam maksiatnya. Orang mukmin akan merasa takut dengan istiraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istiraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istiraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi hikmat yang diterima adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istiraj. Jamaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat istiraj adalah sebuah siksaan, bukan sebuah nikmat. Meskipun dalam penerimaannya berupa nikmat, siksaan tersebut ditangguhkan dalam waktu yang lama, sehingga sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Mengenai kapan terlaksananya tangguhan siksaan atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama tafsir berbeda pendapat dan pandangan. Ada yang berpendapat bahwa tangguhan azab dan siksaan bisa terjadi di dunia terlebih dahulu, kemudian disempurnakan di akhirat. Ada pula mufasir yang berpendapat bahwa tangguhan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlaksana di akhirat kelak.
Tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab atau siksaannya secara langsung saat dirinya kepada umat terdahulu adalah untuk menjadikannya sebagai peringatan dan pelajaran. Hukuman dari istiraj dalam Al-Quran disebutkan. Hukuman istiraj yakni bagi orang-orang yang lalai karena diberikannya kesenangan duniawi berupa azab di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Jangan lupa untuk bersyukur dan memperbanyak ibadah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan semoga kita dijauhkan dari istiraj ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.